Halo semuanya, di era digital yang serba cepat ini, persaingan bisnis, khususnya di industri fashion, semakin ketat. Untuk bisa tetap relevan dan unggul, perusahaan dituntut untuk beralih dari strategi pemasaran massal menuju pendekatan yang lebih personal dan berbasis data. Dan di sini saya hadir untuk membagikan hasil penelitian kolaborasi antara saya, Albani Akbar, dan Ihsan Mutakin yang berjudul Prediksi Kategori Produk Pilihan Pelanggan Berdasarkan Perilaku Belanja untuk Optimalisasi Strategi Pemasaran. Kami menyadari bahwa kemampuan untuk memprediksi kesuksesan suatu produk atau memahami perilaku konsumen secara mendalam adalah tantangan krusial bagi banyak praktisi di industri ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model prediktif yang dioptimalkan, yang mampu meramalkan kategori produk yang paling mungkin diminati oleh pelanggan pada transaksi berikutnya. Dalam video presentasi ini, kami akan membawa Anda menelusuri bagaimana kami memanfaatkan data transaksi historis, melakukan segmentasi pelanggan dengan K-means clustering, mengatasi masalah data tidak seimbang menggunakan teknik SMOT, serta mengembangkan model prediktif yang kuat dengan random forest classifier. Hasilnya, sebuah model dengan akurasi yang sangat tinggi, yaitu 97,31%, yang siap memberikan wawasan bisnis yang relevan dan mendukung personalisasi strategi pemasaran. Mari kita mulai. Pertama, kita masuk ke halaman latar belakang. Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa transformasi signifikan di berbagai industri, di mana machine learning dan deep learning kini menjadi paradigma sentral dalam inovasi. Sektor retail dan e-commerce, khususnya industri fashion, menghadapi persaingan yang intens, sehingga menuntut perusahaan untuk beralih dari strategi pemasaran massal yang kurang efektif ke pendekatan yang lebih personal dan berbasis data. Dalam konteks ini, kemampuan untuk memprediksi kesuksesan suatu produk atau memahami secara mendalam perilaku konsumen menjadi tantangan krusial bagi para praktisi. Oleh karena itu, diperlukan model analitik canggih yang mampu mengantisipasi preferensi pelanggan dan mengoptimalkan setiap interaksi dengan mereka. Penelitian ini di bidang Business Process Monitoring atau BPM bahkan telah menunjukkan bahwa naik pendekatan ML klasik maupun DL memiliki keunggulan masing-masing dalam prediksi, tergantung pada konteks masalah yang dihadapi. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah model prediktif yang telah dioptimalkan secara khusus guna meramalkan kategori produk yang paling mungkin diminati oleh pelanggan pada transaksi berikutnya. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini secara strategis memanfaatkan algoritma random forest yang didukung oleh proses rekayasa fitur yang cermat dan penerapan teknik penanganan data canggih. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, penelitian ini berupaya tidak hanya menyediakan solusi teknis yang akurat dalam memprediksi preferensi produk, tetapi juga memberikan wawasan strategis yang relevan dan dapat ditindaklanjuti bagi industri retail fashion. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dirancang secara sistematis, mencakup tahapan persiapan data, rekayasa fitur, pemodelan, optimisasi, dan evaluasi untuk memastikan kekokohan dan validitas hasil. Untuk analisis, penelitian ini menggunakan dataset publik bernama Shopping_Trends CSP yang berisi 3.900 catatan transaksi belanja. Sebelum pemodelan, data melalui pemrosesan yang komprehensif meliputi penghapusan duplikat untuk memastikan keunikan data, penanganan nilai kosong untuk menjaga integritas dataset, penerapan one-hot encoding untuk fitur kategorikal agar dapat diproses oleh model, dan penggunaan standar scalar untuk normalisasi fitur numerik, memastikan semua fitur memiliki skala yang seragam. Selanjutnya kita masuk ke rekayasa fitur segmentasi pelanggan.
Untuk memperkaya model prediktif dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan, kami melakukan rekayasa fitur penting melalui segmentasi pelanggan. Proses ini menggunakan algoritma K-means clustering yang diterapkan pada fitur-fitur numerik relevan, yang terdiri dari age, purchase amount USD, dan previous purchases. Fitur-fitur ini dipilih karena mampu menggambarkan perilaku belanja pelanggan secara signifikan. Hasil dari clustering ini berupa label segmen pelanggan, kemudian ditambahkan sebagai fitur baru ke dalam dataset yang nantinya akan digunakan dalam model prediksi untuk meningkatkan performanya. Setelah segmentasi, distribusi pelanggan dari hasil clustering menunjukkan bahwa terdapat 5 segmen dengan jumlah pelanggan yang bervariasi. Segmen 3 memiliki 868 pelanggan, segmen 2 memiliki 840 pelanggan, segmen 4 memiliki 827 pelanggan, segmen 0 memiliki 717 pelanggan, dan segmen 1 memiliki 648 pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan dan optimasi. Dalam fase pemodelan dan optimasi, Random Forest Classifier dipilih sebagai algoritma utama untuk memprediksi kategori produk. Dataset terlebih dahulu dibagi secara proporsional, yaitu 80% dialokasikan sebagai data latih dan 20% sebagai data uji, untuk memastikan evaluasi model yang independen. Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas yang sering terjadi dalam data real, teknik SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling teknik diterapkan pada data latih yang membantu menyeimbangkan distribusi kelas dan meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi kelas minoritas. Selanjutnya, Grid Search CV digunakan untuk optimisasi hyperparameter model secara sistematis, memastikan bahwa model random forest bekerja pada kinerja optimalnya. Selanjutnya kita masuk ke hasil EDA atau analisis data eksploratif. Analisis data eksploratif memberikan wawasan awal yang krusial dari dataset. Beberapa temuan kunci berhasil diidentifikasi. Pertama, kategori produk seperti clothing dan aksesoris secara konsisten menjadi pendorong utama penjualan dengan jumlah transaksi dan nilai penjualan USD tertinggi, menunjukkan peran dominan keduanya dalam pendapatan bisnis. Kedua, analisis geografis mengidentifikasi wilayah-wilayah seperti Montana, Illinois, California, Idaho, dan Nevada sebagai kontributor penjualan terbesar, mengindikasikan potensi pasar signifikan untuk strategi pemasaran regional. Ketiga, ditemukan pola pembelian berkala dengan frekuensi tertinggi tercatat setiap 3 bulan, memberikan informasi vital untuk penjadwalan kampanye dan penawaran yang sesuai siklus pembelian pelanggan. Terakhir, analisis korelasi antar fitur numerik utama, yaitu termasuk age, purchase amount, review rating, previous purchases, menunjukkan tidak adanya hubungan linear yang kuat, menegaskan bahwa model prediktif yang mampu menangkap hubungan non-linear seperti random forest lebih cocok untuk tugas ini dibandingkan model linear sederhana. Sekarang kita masuk ke kinerja model prediktif. Model akhir yang telah dioptimalkan menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, mencapai akurasi sebesar 97,31%. Laporan klasifikasi menunjukkan presisi, recall, dan advance score yang tinggi untuk setiap kategori produk. Analisis confusion matrix juga mengkonfirmasi performa model yang unggul dengan jumlah prediksi yang benar, yaitu nilai pada diagonal utama jauh lebih tinggi dibandingkan kesalahan klasifikasi atau nilai di luar diagonal. Kesalahan klasifikasi yang terjadi sangat minim dan hanya terjadi antara kategori yang memiliki kemiripan, seperti aksesoris dan clothing. Keberhasilan model dalam memprediksi kelas minoritas seperti outerwear dan footwear dengan sempurna menunjukkan efektivitas penerapan teknik SMOTE yang merupakan tantangan signifikan dalam pemodelan data tidak seimbang. Performa tinggi ini sejalan dengan studi lain yang telah membuktikan kekuatan algoritma random forest setelah proses optimisasi. Selanjutnya bagian terakhir yaitu kesimpulan.
Penelitian ini berhasil mengembangkan model prediktif yang sangat efektif dengan akurasi 97,31% dalam meramalkan kategori produk pilihan pelanggan. Keberhasilan yang signifikan ini didasarkan pada penerapan metodologi yang kokoh dan komprehensif, meliputi beberapa tahapan kunci. Pertama, rekayasa fitur dilakukan dengan K-means clustering untuk segmentasi pelanggan yang memperkaya dataset dengan informasi perilaku yang berharga. Kedua, masalah ketidakseimbangan data yang sering terjadi dalam dataset dunia nyata diatasi secara efektif melalui penggunaan teknik SMOTE, memastikan model dapat memprediksi kelas minoritas dengan baik. Ketiga, optimisasi hyperparameter pada algoritma random forest melalui grid search CV berperan penting dalam memaksimalkan kinerja model. Hasil yang dicapai ini tidak hanya menunjukkan keandalan model, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk implementasi strategi bisnis berbasis data, seperti personalisasi pemasaran yang lebih tepat sasaran, manajemen inventaris yang lebih efisien, dan perancangan kampanye penjualan yang jauh lebih efektif. Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk fokus pada eksplorasi data temporal dan perbandingan kinerja model dengan arsitektur deep learning yang lebih kompleks, yang mungkin dapat mengungkap pola dan wawasan yang lebih mendalam. Demikianlah presentasi penelitian kolaborasi saya dengan teman saya mengenai pengembangan model prediktif untuk memprediksi kategori produk pilihan pelanggan yang bertujuan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran di industri fashion. Kami berharap wawasan yang kami bagikan ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai potensi besar machine learning dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas dan berbasis data. Model prediktif dengan akurasi 97,31% yang telah kami kembangkan ini melalui metodologi yang meliputi rekayasa fitur dengan K-means, penanganan data tidak seimbang dengan SMOTE, dan optimisasi random forest membuktikan bahwa pendekatan berbasis data adalah kunci untuk keunggulan kompetitif. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk menyaksikan presentasi ini. Kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut dan pertanyaan yang mungkin ingin diajukan.